Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan keempat rekan saya akan menyampaikan materi mengenai aspek pemasaran. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia dan keempat rekan saya yang pertama yaitu ada Teresa, Monica, Selen, dan juga Pandu. Pada materi yang pertama yaitu mengenai manajemen pemasaran. Menurut Stratton pada tahun 1995 mengatakan bahwa pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menemukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. Lalu, mengenai analisis persaingan. Menurut Kotler, langkah-langkah dalam menganalisis pesaing meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing. Perusahaan dapat mendefinisikan para pesaingnya sebagai suatu perusahaan lain yang mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan yang menawarkan produk dan harga yang sama di pasar. Lalu yang kedua yaitu perusahaan yang membuat produk yang sama. Lalu perusahaan lain membuat produk dan memasok yang sama, dan yang terakhir yaitu perusahaan yang bersaing merebut uang dari konsumen yang sama. Lalu yang kedua yaitu menentukan sasaran pesaing. Tahap selanjutnya, perusahaan menentukan sasaran pesaing dengan tujuan memaksimalkan laba mereka pada penekanan laba jangka pendek dan jangka panjang. Oleh pesaing, hasilnya berbeda. Untuk pesaing yang mempunyai tujuan mengutamakan kepuasan pelanggan dan bukan untuk memaksimalkan laba, mempunyai sasaran yang berbeda. Komponennya terdiri dari pangsa pasar, arus kas, pemakaian teknologi, dan pelayanan. C. Mengidentifikasi strategi pesaing. Dalam hal ini, perusahaan mempunyai strategi yang sama, digolongkan dalam kelompok strategi, di mana persaingan terjadi di antara tiap kelompok strategi, tetapi lebih ketat terjadi di dalam kelompok strategi yang sama. Perusahaan perlu mengkaji semua dimensi yang mengidentifikasi kelompok-kelompok strategi yang bersangkutan seperti kualitas, sifat produk, jenis produk, masing-masing pesaing, layanan, kebijakan harga, distribusi, program promosi. D. Menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Kelebihan dan kelemahan pesaing untuk mengetahuinya, perusahaan dapat melakukan melalui data sekunder, pengalaman pribadi, dan Rushmore. Sebaliknya, apabila perusahaan melakukan riset pemasaran terhadap pelanggan, pemasok, maupun dealer, selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk menilai pesaing. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Mengestimasi pola reaksi pesaing. Indikator mentalitas meliputi strategi, sasaran, program, kekuatan, dan kelemahan. Pesaing dalam beraksi secara berbeda-beda, yaitu ada yang beraksi cepat, beraksi lambat, dan bahkan ada yang tidak bereaksi. Beberapa pesaing hanya akan beraksi terhadap serangan tertentu saja dan tidak untuk serangan lainnya, sehingga beberapa pesaing menunjukkan pola reaksi yang dapat diramalkan sebelumnya. F. Memilih pesaing. Setelah perusahaan dapat menentukan pesaing utamanya melalui keputusan sebelumnya mengenai sasaran pelanggan, saluran distribusi, dan bauran pemasaran, selanjutnya perusahaan memutuskan pesaing mana yang harus diserang. Ada bauran pemasaran produk barang. Bagi perusahaan produk barang, manajemen pemasaran akan dipecah menjadi 4 kebijakan pemasaran yang lazim disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix, atau 4P dalam pemasaran yang terdiri dari 4 komponen yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama ada kebijakan produk. Produk adalah barang yang dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti barang konsumsi yang digunakan konsumen akhir dan barang industri yang merupakan bahan mentah untuk diolah lebih lanjut. Dalam pengembangan produk, perusahaan harus menetapkan manfaat yang diberikan, yang dikonsumsikan, dan dipenuhi oleh atribut produk seperti kualitas, sifat, dan desain. Kualitas mencerminkan fungsi dan manfaat produk. Sifat produk membedakannya dari pesaing. Dan desain menambah nilai guna. Yang kedua, ada kebijakan harga. Harga adalah sejumlah nilai ditukarkan konsumen sebagai manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual untuk
tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Masalah utama perusahaan dalam menetapkan harga dan bersaing juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sebelum menetapkan harga, perusahaan perlu memahami hubungan antara harga, permintaan, persepsi konsumen, serta mempertimbangkan harga pesaing dan kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Yang C itu kebijakan distribusi. Proses ini meliputi analisis kebutuhan konsumen, penetapan sasaran, identifikasi alternatif saluran utama, dan evaluasi berdasarkan jenis perantara saluran. Alternatif saluran yang dipilih evaluasi dengan kriteria ekonomi berdasarkan keuntungan, kebersihan, pengendalian, kemudian kontrol, dan adaptif, fleksibel, jangka pendek dan panjang. Yang D, kebijakan promosi. Strategi yang digunakan dalam menyusun kegiatan promosi produk adalah strategi bauran promosian mix yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu periklanan atau advertising, promosi penjualan atau sales promotion, hubungan masyarakat atau public relation, dan penjualan perorangan atau personal selling. Terus yang ketiga itu ada bauran pemasaran produk jasa. Cakupan bauran pemasaran produk jasa sangat luas. Bauran produk jasa diperlukan dengan menambah 3 elemen, yaitu orang atau people, keseluruhan partisipasi yang ikut berperan sebagai penunjang jasa selama proses, dan konsumen jasa berlangsung dalam waktu yang nyata sehingga dapat mempengaruhi pembeli. Bukti fisik atau physical advance. Maksudnya adalah lingkungan fisik di mana jasa yang disampaikan dan perusahaan dan konsumen berinteraksi, dan setiap komponen tangible atau memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut selama proses dan konsumsi jasa berlangsung dalam waktu yang nyata sehingga dapat mempengaruhi pembeli. Proses jasa itu sendiri atau proses. Bauran pemasaran jasa yang di dalam terdapat elemen-elemen proses untuk menjamin kualitas jasa secara konsisten yang diberikan kepada konsumen, sehingga ketika membuat proses jasa terdapat bauran pemasaran yang bertanggung jawab terhadap kualitas jasa tersebut. Oke, itu saja presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.